Namanya Ellen ya, dan ini keluarga saya, anak saya 2 laki-laki, dua-duanya umur 29 dan 27 di Jakarta. Mereka kerja untuk membuat film sutradara dan punya PH. Jadi adiknya bantuin kakaknya untuk manajemennya, kakaknya yang sutradara, tapi adiknya juga ya. Lalu suami saya menikah 30 tahun. Dan di awal pernikahan sampai kurang lebih usia pernikahan kelima itu benar-benar nightmare buat saya ya, karena apa yang saya ekspektasikan di dalam pernikahan itu nggak cocok dengan kenyataan. Saya pengennya jadi wanita karir yang sukses lah ya, tapi ternyata sama suami nggak boleh kerja, nggak boleh kuliah lagi. Saya pengennya S2 karena buat saya prestasi dan karier itu, gelar itu membuat saya itu punya nilai gitu. Di luar itu, tanpa itu, saya merasa saya itu bukan siapa-siapa. Jadi mulai SMP, SMA, kuliah, itu keinginan saya memang untuk sukses, berkarier, punya prestasi, dianggap kompeten, diakui sebagai orang yang hebat begitu. Lalu ketika nggak boleh, ya sudah, saya merasa ya udah hidup saya itu udah selesai lah. Jadi ya setiap hari itu konflik, saya nggak bisa mensyukuri kehidupan keluarga, suami, itu buat saya benar-benar hambatan buat ambisi saya. Padahal saya SMP, SMA, kuliah itu ya memang udah berprestasi di organisasi, akademik, kemudian les Inggris, les komputer, tujuannya nanti supaya saya bisa sukses gitu. Akhirnya karena saya seringkali banyak ngotot sama suami, dia mungkin juga capek ya, akhirnya ngizinin saya untuk kuliah. Nah pada waktu saya mau masukin formulir S2, waktu itu saya ngambil psikologi maunya di S2, ternyata saya tuh tes hamil. Lah saya pikir nanti kalau saya harus cuti hamil, cuti melahirkan, nanti saya ketinggalan dan saya nggak mau jadi nomor terbelakang, saya mau selalu jadi nomor 1 gitu kan. Jadi saya pikir nanti aja kalau anak saya udah lahir, saya akan kuliah. Udah kurang lebih ya 3-4 bulan saya kuliah lagi. Nah setelah anak saya lahir, udah usia sekitar 6 bulan, saya ngotot lagi sama suami mau kuliah. Nah waktu itu memang saya udah pindah Malang. Lalu saya mau masukin formulir nih, udah beli juga. Ternyata ada seorang pastor datang, imam yang dulu sama-sama tim choice dengan saya waktu saya belum menikah. Lalu imam itu bicara, saya kan cerita saya mau kuliah lagi. Dia bilang, wah dia punya temen, anaknya masih kecil-kecil terus kuliah lagi, terus stres loh, dia bilang gitu. Nah dengerin Romo ini cerita, saya itu kecil hati. Nah, Romonya pulang, Romo itu adalah Monsinyur Tikno, almarhum ya waktu itu sebelum jadi Monsinyur. Lalu Romonya pulang, saya masuk kamar, saya benar-benar marah tuh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa sih aku mau kuliah-kuliah lagi aja, ini kok nggak bisa-bisa. Nah tapi pada waktu itulah saya diselamatkan oleh firman Tuhan. Saya buka dari 1 Korintus 1-2. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Ya pasti bukan karena S2 itu buruk, tidak. Tapi buat saya saat itu, itulah tujuan hidup saya, nomor 1. Dan Tuhan tahu kalau saya memang diizinkan oleh suami waktu itu kuliah dan saya mencapai ambisi-ambisi saya. Mungkin saya nggak pernah pulang rumah ya, karena saya dasarnya itu ambisius banget gitu. Nah tapi setelah membaca firman Tuhan itu, ada selubung yang betul-betul diangkat dari mata hati dan pikiran saya yang selama ini menutupi saya untuk melihat bahwa keluarga dan suami itu sebagai anugerah dari Tuhan. Dan pada waktu itulah firman Tuhan itu membuat hidup saya itu mempunyai tujuan yang baru. Ada reorientasi dalam hidup saya. Yang tadinya cari pengakuannya manusia, akhirnya saya tahu bahwa hidup saya itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan lewat keluarga dan sesama. Nah akhirnya pada waktu itu kan di Malang dekat rumah saya, dekat rumah kami itu ada sekolah tinggi filsafat teologi, tempatnya para calon pastor kuliah untuk jadi pastor. Saya bilang sama suami, boleh nggak saya kuliah di situ? Di situ terima awam juga. Saya ngambil beberapa mata kuliah khususnya filsafat teologi, kemudian kitab suci itu tahun 98. Nah suami saya ngizinin. Jadi ketika saya udah menemukan juga apa yang Tuhan mau, Tuhan itu juga buka-bukain jalannya ya, termasuk lewat suami. Nah jadi akhirnya saya kuliah di situ tahun 98. Sebenarnya sampai tahun 2024 ini saya masih di situ karena saya baru selesai
kuliah doktoral teologi di situ ini tahun bulan Maret tahun 2024. Tapi sebelumnya saya mengajar para frater mulai tahun 2002 sampai dengan 2022. Jadi hampir 20 tahun mengajar para pastor. Jadi ya pastor-pastor yang masih muda-muda ini kebanyakan ya bekas saya ajar gitu. Dan sejak itu saya melayani, ya baik memberi retret, kemudian sekarang jadi ketua komisi kitab suci dan beberapa buku yang saya tulis. Nah, beberapa buku yang saya tulis ini nanti saya juga akan sharing bahwa ini sebenarnya saya tulis dari ke defisit cinta ya. Jadi artinya dari kekurangan saya dalam perkawinan, bukan suatu prestasi, tapi saya mau katakan bahwa Tuhanlah yang membuat saya masih bisa ada sampai saat ini dan bisa menjalankan kehidupan perkawinan itu sampai 30 tahun dan juga di tengah-tengah keterbatasan, puji Tuhan bisa menjadi berkat begitu. Nah, saudara-saudariku, sekarang saya mau tanya nih, nggak ada saudara di sini, Bapak itu, Pak Ayo saja, nggak apa-apa deh ya. Nah, jadi saya mau tanya nih, boleh jawab juga loh, walaupun tidak termasuk ibu-ibu ya. Jadi mana duluan sih kita itu menjadi berkat lalu diberkati? Seperti judul kita hari ini, tema kita apa tadi? Diberkati untuk memberkati, betul ya? Jadi sepertinya kan kita harus punya berkat dulu nih, baru kita bisa berbagi. Betul? Bener ya? Oke, baik. Tapi kalau kita lihat nih ya, ada nggak orang yang merasa dirinya kurang, tetapi juga diminta untuk memberkati? Ada juga ya. Nah, kita baca coba dari 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai dengan 14. Kita baca nih. Siapa yang udah boleh pakai HP nggak apa-apa. Udah dapat, tolong dibaca dulu nih. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai dengan 14. Silakan kalau udah dapat boleh dibaca. Ya, boleh silakan. Salah satu. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai dengan 14. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagianku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demikian Tuhan, Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Iya, kalau kita lihat di cerita ini ya, sebelumnya kan Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat yang betul-betul tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan hari itu, kecuali satu kali membuat roti dengan tepung dan minyak yang ada di buli-buli. Pertama Elia minta air, kemudian janda itu mau mengambilkan air, lalu Elia bilang lagi, "Buatkan aku roti." Nah, terus janda ini mengatakan, "Loh, gimana? Logikanya di mana? Aku sendiri itu nggak punya lagi untuk aku makan. Bagaimana aku membagikannya kepadamu?" Jadi kalau kita lihat dari perikop ini, cerita ini, ternyata kadang-kadang kita harus diminta untuk memberkati dulu sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Ya, karena kita lihat nanti cerita selanjutnya bahwa ketika dia melakukan seperti yang Elia minta, yaitu membuatkan roti buat Elia hamba Tuhan itu dengan tepung yang ada dan minyak yang ada, maka kita tahu tepung dan minyak itu nggak pernah habis selama masa kekeringan itu. Dan kita lihat lagi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, waktu itu anak janda ini hampir mati, tetapi kemudian Tuhan membangkitkan, sudah mati ya. Lalu kemudian Elia datang menggunjurkan tubuhnya di atas anak itu sebanyak 3 kali dan anak itu hidup kembali. Saudara-saudariku, kita lihat di sini bahwa di dalam situasi yang seperti ini pun ternyata iman kita itu sedang diuji. Apakah kita percaya nggak sama logika Tuhan? Apa kita percaya nggak dengan cara kerja Tuhan? Atau kita mau berpegang pada logika kita sendiri yang sangat terbatas? Nah, saya
dalam disertasi untuk teologi yang baru saya selesaikan itu judulnya adalah aplikasi detachment Santo Yohanes Salib dalam perkawinan yang menderita. Nah, saya mengambil responden atau subjek penelitian itu para istri. Karena saya kan nggak bisa mewawancarai suaminya orang. Walaupun ini perkawinan ada dua belah pihak, tapi saya mengambil responden yang saya wawancarai selama 4 tahun itu adalah para istri yang mengalami penderitaan dalam perkawinan dan sudah melewati perkawinan mereka itu minimal 10 tahun dan mereka tetap bertahan di dalam perkawinan mereka. Nah, setelah melewati berbagai macam penderitaan itu, saya meneliti nih. Kemudian saya cocokin dengan teorinya Santo Yohanes Salib mengenai detachment. Nah, Yohanes Salib itu menggambarkan bahwa yang sering kali membuat kita menderita itu adalah cara pikir kita yang menghasilkan pandangan-pandangan, opini, ide-ide, gagasan kita. Dan kebanyakan itu mungkin ide kita tentang perkawinan yang ideal, seperti apa sih. Nah, kalau nggak nyampe ke situ, rasanya kita itu susah. Kita merasa nggak beruntung, kita merasa salah pilih. Kita merasa, udahlah, ngapain aku bertahan di sini? Aku mengalami penderitaan. Nah, padahal kalau itu dimurnikan dengan iman, maka penderitaan itu nanti kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan bahwa ini penderitaan ini nggak sia-sia. Tapi ada suatu tujuan yang sedang kita tuju yang memang harus melewati penderitaan-penderitaan ini gitu. Tanpa penderitaan ini ya kita sulit untuk nyampe di situ. Bagaimana kita jadi orang yang sabar, kita beriman kalau kita nggak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang harus menghancurkan ego kita. Seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian sumber penderitaan yang lain itu biasanya memori kita, ingatan kita di masa lalu. Kita begitu terikat dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Misalnya apa ya, coba dulu aku sama mantan itu kan aku lebih bahagia. Misalnya ada yang ngomong gitu juga kan. Jadi ibaratnya kalau kita masih terfiksasi atau terikat dengan pengalaman kita di masa lalu, kita ibaratnya nggak bisa melihat dengan harapan kepada Yesus akan apa yang Yesus mau kasih sebenarnya untuk kita saat ini dan ke depannya. Harus dimurnikan dengan harapan ya. Jadi ingatan-ingatan yang menguasai kita. Seperti saya kan, saya kepengen banget tuh nanti bisa wanita karir, ternyata di dalam perkawinan nggak bisa. Saya merasa kehilangan harapan, putus asa, hidup saya nggak ada gunanya lagi. Karena buat saya waktu itu jadi ibu rumah tangga itu rasanya kurang bonafit gitu loh, dibandingkan jadi wanita karier. Nah, jadi saya nggak bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau berikan saat ini karena saya begitu dikuasai oleh ambisi saya, obsesi saya. Nah, yang ketiga itu yang biasa membuat kita menderita juga keinginan-keinginan kita yang belum dimurnikan oleh kasih. Biasanya kita tuh kepengennya diperhatikan, kita kepengennya itu pokoknya aku yang nomor satu. Itu umum ya, normal, itu manusiawi. Tetapi memang Tuhan minta kita tuh mengasihi lebih daripada menyukai. Maksudnya apa? Kalau menyukai itu kan ya dia baik, aku juga baik. Tapi kalau mengasihi itu kan ya dia nggak baik, Tuhan minta aku berdoa untuk orang-orang yang menganiaya aku, untuk musuh-musuhku. Itu mungkin levelnya itu level cinta itu adikodrati, cinta ilahi, levelnya memang next level gitulah ya. Tapi memang di situ kita butuh rahmat Tuhan dan memang Tuhan udah berikan pada kita kekuatan itu. Makanya kalau kita menyadari bahwa aku ini adalah orang-orang yang memang bukan hanya bergerak dengan kemampuanku sendiri, tapi aku udah dibaptis, aku udah mengalami Roh Kudus. Itulah kekuatan kita. Nah, Tuhan tahu kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Kalau orang marah ya maunya kita marah lebih besar supaya ngajarin dia jangan sampai kamu lain kali itu nggak respect sama aku gitu kan. Pengen kita kan gitu. Tapi kan Tuhan udah ngomong, berdoalah bagi musuhmu. Nah, gimana kalau musuh kita dalam selimut misalnya ya toh? Maksudnya satu tempat tidur nih, pasangan nih misalnya ya. Terus musuh kita itu di dalam rumah kita, mertua nih misalnya, ipar misalnya. Nah itu gimana? Ya memang kita harus mengasihi. Mau nggak mau, makanya kadang-kadang penderitaan itu jalan masuk untuk kita jadi kudus.
Jalan masuk untuk kita jadi kudus. Makanya kalau ada orang yang mencekno itu sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi yang berbeda, dia adalah seniman-seniman yang ditaruh Tuhan untuk memahat kita. Dengan kata-kata yang kita nggak pengen dengar, dengan pikiran-pikiran mereka yang nggak cocok sama sekali dengan pikiran kita. Tapi mereka ditempatkan Tuhan sebagai seniman untuk membentuk kita. Nah kita sebagai patung ya ibaratnya ya harus menengahi. Kalau nggak meneng, nggak jadi patungnya. Bagaimana kalau yang kayu dipahat sama tukang pahat seniman, terus kayunya melayu-melayu. Apa yang terjadi? Mencong kabeh gitu kan? Gak jadi, hidungnya mau di sini jadi di sini, matanya rata ini jadi satu atas satu bawah. Jadi kita memang harus ada di dalam posisi pasrah, beriman ketika proses itu sedang terjadi dalam hidup kita. Nah ini memang gak gampang. Siapa bilang gampang? Saya tahu kita semua di sini senasib dan penderitaan ya kan. Pasti ada aja yang masalah yang harus kita lewati hari demi hari. Kayaknya kok nggak selesai-selesai juga. Tadi diceritakan juga masih pergi mana-mana sama mertua. Wah hebat sekali, kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Nah ya, saya juga sama mertua sampai mertua saya meninggal tahun umur 98 juga meninggalnya, mertua perempuan ya. Tapi untungnya mertua saya itu baik sekali juga. Jadi kita nggak pernah ada konflik. Suami saya anak tunggal, jadi memang dari awal tinggal sama-sama. Jadi itu rahmat Tuhan itu memang ada buat kita. Tapi kita nggak tahu bahwa ada Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan kalau kita nggak ngalami masalah. Ketika ada masalah itu, maka kita minta pertolongan sama Tuhan. Dan kita tahu ketika kita bisa melewati itu, iya ya nggak mungkin ini kalau aku sendiri. Saya juga melihat kalau flashback pengalaman hidup saya tuh, nggak mungkin deh kalau saya dengan kekuatanku sendiri bisa melewati ini. Punya suami yang posesif, cemburuan, anak tunggal pula, yang melarang saya yang saya mau. Itu kayaknya kok nggak mungkin saya masih ada di dalam perkawinan gitu. Dengan model saya yang ambisius, yang mau aktif, yang mau berprestasi. Loh kok masih puji Tuhan 30 tahun bisa ya. Dan ternyata setelah saya melewati ini perjalanan, kalau ditanya lagi masih mau berkarya dengan gaji puluhan juta di kota besar, tapi kamu nggak bisa pelayanan, saya udah bisa katakan enggak deh, saya udah menemukan panggilan hidup saya di sini, melayani Tuhan. Jadi dengan ada damai di situ ya, jadi saya udah menemukan itu, saya bersyukur sekali. Dan ya selanjutnya suami saya juga diproses sama Tuhan. Awalnya itu mengatakan ya kamu pelayanan itu cari popularitas gitu. Saya ya sakit hati lah digitukan. Kita niatnya rasanya benar, udah baik, tapi ternyata suami itu melihatnya berbeda. Nah tapi ya itu membuat saya juga harus introspeksi. Kalau ketika hal itu datang rasanya sakit banget tau. Tapi karena saya harus taat juga, suami saya bilang kamu gak usah pelayanan. Jadi ada masa saya udah mulai pelayanan, mengajar, disuruh di rumah aja. Saya masih umur 30-an waktu itu. Saya pikir masa sih aku ini umur 30-an masih pengen ini itu, terus disuruh di rumah aja. Nah tapi karena waktu itu memang anak-anak saya masih kecil juga ya, masih 4, 5, 6 tahun. Kemudian saya hanya taat aja di rumah. Tapi waktu saya di rumah itu saya punya waktu, jadinya punya banyak waktu untuk baca kitab suci, baca buku-buku rohani, nulis buku catatan diary dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, doa-doa saya tak tulis semua. Nah akhirnya pada waktu itulah saya menemukan juga satu privilege seorang ibu rumah tangga ya. Saya nyadarin nih, kalau saya dulu ke karier, pergi pagi jam 7 pulang malam jam 7, mana ada saya punya waktu untuk baca kitab suci sebegini banyaknya. Mana ada waktu untuk saya baca buku rohani. Dan pada waktu itulah saya juga menuliskan buku-buku yang tadi saya sampaikan itu, menjadi kekasih Tuhan, kekasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, seri doa buku ibu rumah tangga. Dan itu semua kan pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman pergumulan saya yang akhirnya saya bawa kepada Tuhan. Dan silakan Tuhan, ternyata lewat pekerjaan tangan Tuhan lah saya bisa juga menuliskan itu dan membagikan kepada orang lain. Nah soal siapa yang tersentuh ya itu sudah urusan Tuhan, pokoknya saya hanya nulis gitu kan. Dan saya ya puji Tuhan juga mendapatkan banyak feedback, wah ya itu menginspirasi dia juga, mengubah hidupnya.
beberapa waktu yang lalu kemarin di Malang juga ada yang ngomong gitu, padahal udah lama kan saya nulis buku itu. Jadi saya bersyukur bahwa ternyata dari kekurangan saya, keterbatasan saya juga nggak pernah belajar jadi penulis gitu. Saya hanya nulis ya, sambil berdoa juga kan pasti, dan ternyata itu urusan Tuhan mau pakainya seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang di tengah keterbatasan kita, apa yang kita rasa kurang, itu berkenan di mata Tuhan untuk kalau kita persembahkan. Seperti janda yang miskin hanya punya 2 peser, dan itu sudah dia nggak bisa makan ketika dia memberikan persembahannya di bait Allah. Tapi Yesus memuji dia dibandingkan yang ngasih banyak, karena dia memberi semua yang ada, yang merupakan sebenarnya keterbatasan dan kekurangan dia. Jadi ketika kita mau memberikan apa yang sebenarnya kita rasa kita nggak mampu, tapi kita mau aja, itu jadi berkat. Itu menunjukkan bahwa memang di dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata. Bukan aku, tetapi Engkau ya Tuhan yang melakukan segala perkara. Dan kalau kita mau jadi berkat, itu bukan soal kita bisa ngasih yang berharga, tetapi yang benar-benar dia butuhkan pada saat itu. Dan bagaimana yang paling dibutuhkan itu apa? Kok jalan sendiri? Yang paling dibutuhkan itu apa? Itu sebenarnya adalah sesuatu yang berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita memberi dengan kasih, dengan niat tulus mau membantu, pasti itu ngefek buat orang tersebut. Kita kasih senyum aja ya. Kalau kita niatnya benar-benar mau nyapa dia dengan baik, mau dia itu mengalami juga rasanya seorang yang baik kepada dia, pasti itu ada efeknya buat dia. Ya, jadi berkat itu kalau kita lihat segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang. Jadi pasti di sini kita sudah bisa hitung berkat kita hari ini apa aja. Udah bisa bangun dengan sehat, bisa napas. Kakak saya barusan meninggal ya 27 Juli lalu. Kakak saya yang paling sebenarnya merupakan sosok penggantinya papa buat saya. Jadi saya itu sangat banyak diajar oleh kakak saya. Pertama kali punya komputer di rumah itu dia yang beliin, dia yang ngajarin, kuliah juga dia yang biayain, dia yang nunjukin saya model pakaian yang bagus. Saya ingat tuh SMP kan zaman dulu tuh sering temen itu bawa baju, kita boleh bawa pulang dulu ngepas di rumah gitu ya. Zaman sekarang udah nggak ada, sudah online aja gitu kan. Zaman saya dulu itu bawa pulang ngepas gitu di rumah. Terus koko saya lihat, itu jelek semua, dia bilang gitu. Terus dia beliin saya baju pertama saya Marks and Spencer tuh dari dia, sekarang masih saya simpen gitu. Jadi dia ngajarin saya banyak sekali gitu. Dan dia itu harus meninggal di usia 65 tahun, dan sakitnya cepat juga ya. Dia selalu kalau datang ke rumah mama itu ngomong, aku tuh sehat kok, dia bilang udah sehat gitu. Dia pernah bilang, mama aku sakit, tapi setelah ada terapi ya udah, dia bilang udah sehat. Januari sampai Juni dia bagus, HB-nya udah naik. Ternyata Juni sampai Juli tuh dia ngedrop banget. Tanggal 4 Juli masih ada videonya dia masih push up gitu. Tapi nggak tahu bagaimana, kenapa kok ya setelah di kemo malah langsung drop gitu. Dia leukemia meninggalnya. Jadi saya merasa sangat kehilangan. Jadi ketika ada di ICU itu kan pakai ventilator ya. Mama saya juga pernah mengalami ventilator tuh hampir 10 hari di ICU. Tapi puji Tuhan karena doa itu sembuh sampai sekarang. Tadinya udah gagal jantung, paru-parunya ada penuh air. Puji Tuhan sembuh. Jadi apa yang kita terima hari ini ketika kita duduk di sini, ini suatu berkat buat kita ya. Saya juga pernah sakit, waktu itu ada benjolan di sini ya, udah lama banget sih, 20 tahun lalu, 15 ya, antara 17 tahun lalu. Nah, waktu disuruh biopsi saya kan nggak mau. Saya periksa-periksa lagi kemana-mana, beberapa dokter, akhirnya sambil terus berdoa ya, karena saya takut banget teman saya baru meninggal karena kanker kelenjar getah bening waktu itu. Teman kuliah yang udah setelah lulus, tapi saya dengar beritanya seperti itu. Jadi saya ketakutan tuh. Tapi setelah doa terus, diperiksa lagi, puji Tuhan itu bersih ya. Dan ketika dinyatakan bersih, saya bilang sama Tuhan, saya masuk ruang adorasi, saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau saya sehat adalah untuk melayani-Mu. Dan sejak itu saya nggak pernah ngomel lagi kalau disuruh pelayanan. Tadinya itu masih sering grundel. Kalau pelayanan kan ada aja ya yang masalah ini, gesekan ini, masih ngomelnya tuh banyak gitu loh.
Tapi sejak saat itu saya janji sama Tuhan, saya nggak pernah mau ngomel lagi kalau melayani, dan saya nggak mau nolak, kecuali suami saya nggak mengizinkan gitu. Jadi ya berkat kita itu banyak sih, ya kan? Coba kita hitung, kita punya tubuh yang sempurna, sehat. Walaupun kita lebih rasanya kita kegemukan atau kekurusan itu sekunder banget gitu. Yang penting tubuh kita itu normal gitu kan. Organ tubuhnya lengkap, tangan kaki lengkap. Pokoknya kita ini diberkati Tuhan. Anda semua duduk di sini adalah orang-orang yang super kaya, diberkati Tuhan, karena kita punya semua untuk bisa memberikan pelayanan senyum waktu kita bagi orang lain. Nah, kemudian itu jadi berkat ya kalau kita mau menjadi saksi. Tadi kan sudah bersaksi bagaimana Tuhan baik bagi kita. Itu tugas kita semua. Nah, memberkati atau diberkati berarti mengenali kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun tidur, kita bilang terima kasih Tuhan, Engkau hadir buat aku hari ini. Terima kasih Engkau sudah menjagai aku sepanjang malam aku tidur. Itu benar-benar kita sudah menghitung dan menyadari berkat yang Tuhan berikan buat kita hari itu. Nah, kalau kita udah menyadari kita ini orang yang diberkati Tuhan, pasti kita akan ada rasa syukur. Dan rasa syukur itu akan kita bagikan pasti kepada orang lain dengan bentuk happy, sukacita, senyum. Betul ya? Nah, doa bagi orang lain. Siapa yang di sini punya panggilan untuk berdoa syafaat? Artinya kalau lihat orang lain yang menderita itu pengen sekali mendoakan. Doakan, Anda punya panggilan sebagai pendoa syafaat. Kalau Anda itu senang sekali, bukan karena kepoin urusan orang ya, tapi karena punya empati pada orang yang punya masalah. Misalnya tadi dikatakan banyak yang curhat nih soal perkawinan. Berarti bisa jadi dan kemungkinan besar Tuhan itu pakai Anda sebagai orang yang punya karunia untuk menasehati dalam pelayanan konseling. Walaupun kita nggak harus sebagai psikolog yang belajar secara profesional 4 tahun, 5 tahun sebagai psikiater. Tapi kalau Tuhan berikan kepada kita karunia itu punya hati yang mau mendengarkan, punya kasih, yang punya empati terhadap orang yang menderita, dan menyediakan telinga kita, itu sangat-sangat dibutuhkan zaman ini. Begitu banyak orang yang butuh tempat untuk curhat. Hanya sekedar didengarkan tuh 50% selesai sebenarnya. Kita lalu hanya bisa mungkin berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Jadi ketika kita menyampaikan mungkin satu kalimat aja, sabar ya, tenang, pasti Tuhan itu punya rencana misalnya. Tapi itu keluar dari hati kita yang tulus, digerakkan oleh Roh Kudus, maka itu pasti akan sangat menolong dia dan melegakan dia. Bukan harus suatu nasihat yang panjang lebar sebagai seorang profesional, tapi kita hanya perlu mengandalkan Roh Kudus. Tuhan, taruhlah perkataanmu di bibirku, sehingga perkataanku ini penuh hikmat, menasehati, menguatkan, menghibur bagi orang yang memerlukan. Kita minta sama Tuhan ya, supaya kita dipakai menjadi saluran berkat dia. Dan itu gratis kan, kita kan enggak menarik bayaran toh. Kalau mereka itu datang ke psikolog, itu bayar 500.000 45 menit atau 50 menit. Dan kalau orang nggak punya dana, ya nggak bisa. Tapi kalau kita mau menyediakan diri kita dipakai oleh Tuhan, hanya dengan cara Tuhan pakailah aku, taruhlah perkataanmu di mulut bibir lidahku, maka kita bisa jadi saluran berkat bagi Tuhan, bagi orang lain. Nah, lalu kemudian dikatakan nih ya, di sini kita lihat ini juga ya dalam Perjanjian Lama Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi di sini Tuhan memberi berkat dulu, baru kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita minta dulu di dalam doa, Tuhan berkati aku hari ini, ya, supaya kemanapun aku pergi, banyak orang juga diberkati dengan kehadiranku. Amin. Mau ya Bapak Ibu? Bapak lagi. Ya memang Bapak ya. Jadi kalau kita memang mau, maka Tuhan akan berikan apa yang kita minta. Apalagi kalau yang kita minta itu sesuatu yang memang Tuhan mau berikan. Tuhan mau nggak kita jadi berkat? Itu perintah Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk kita menjadi saksi bagi orang lain. Jadi kalau kita mau dipakai, maka Tuhan akan perlengkapi. Ya Tuhan kan bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku.
Jadi ajarlah mereka dan baptislah mereka dan ajar. Ngajakin ke PD sini, ya toh, mengajak lalu di sini akan dimuridkan, mendengarkan firman Tuhan. Itu suatu langkah untuk menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Tapi kita tahu bahwa berkat itu bentuknya macam-macam, betul? Seperti tadi janda yang di Sarfat yang dimintai Elia roti. Dia juga punya berkat walaupun sangat sedikit. Yaitu hanya tepung yang sedikit sekali dan minyak yang hanya tinggal 1 kali pakai. Ya, itu pun berkat. Walaupun kita merasa kita kurang, tapi itu ternyata bisa digunakan oleh Tuhan dan tidak habis-habis. Ya, justru kadang-kadang kalau kita merasa kita punya banyak dan itu berasal dari diri kita, itu kita bisa jatuh dalam kesombongan. Tapi kalau kita merasa kita memang tidak punya apa-apa, semua dari Tuhan, itulah sebenarnya berkat yang sejati ya. Kalau kita menyadari yang memberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di dalam ini tadi ya, cara Tuhan itu di luar logika mikir manusia. Tapi mau nggak kita ngikut? Ini namanya iman. Iman itu kan sesuatu yang kita nggak lihat. Ada yang bisa tunjukin saya bentuknya iman seperti apa? Ada yang bisa tunjukin saya kalau saya tanya nih, iman bentuknya gimana nih? Nggak ada yang bisa jawab. Modelnya iman seperti apa? Katanya di dalam kitab suci juga, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa mindahin gunung. Dikatakan iman sebesar biji sesawi. Tapi kan iman itu bukan biji sesawi kan? Tapi sebesar biji sesawi itu berarti kecil ya, betul? Nah, itulah iman kita sebenarnya. Rasanya selalu kecil. Ya, kita nggak punya cukup iman untuk mendoakan orang lain. Rasanya aku nggak bisa. Kalau ada yang sakit minta didoakan anaknya, wah kita bilang udahlah nanti saya bawa aja ke Romo atau nanti saya ajakin ke Tumpang nanti didoakan di sana. Tapi dia sakitnya sekarang nih minta didoakan. Nah, kita merasa iman kita sangat kecil, betul? Tapi kita mau lihat bentuknya iman, wujudnya iman itu adalah ketika kita mendoakan. Itulah iman. Dan terjadi penyembuhan. Dan terjadi bahwa dia mengalami kasih Tuhan lewat doa kita. Itu iman. Jadi iman itu nggak bisa kelihatan kecuali diwujudkan dalam tindakan. Setuju ya? Jadi walaupun kita memang punya iman sebesar biji sesawi, rasanya kecil, yang besar itu khawatirnya, betul ya? Kita selalu merasa kita ini khawatir, nggak terjadi apa-apa lewat doa kita. Yang besar tuh malunya nih, kalau nggak jadi apa-apa nih, saya udah pelayanan 5 tahun, 10 tahun lah kok doain orang nggak jadi apa-apa. Itu yang besar malunya. Nah, tapi mau nggak kita bergerak dengan kasih yang lebih besar daripada reputasi? Betul? Daripada memikirkan reputasiku, mendingan kita bergerak dengan kasih yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Maka nanti Tuhan yang akan berikan hasil yang sesuai dengan kehendaknya. Yang pasti tidak akan mempermalukan kita dan bahkan menambah iman kita. Amin, mau ya? Kalau disuruh doain orang jangan nolak. Betul? Amin ya? Karena kita hanya mendoakan, yang memberi hasilnya itu Tuhan. Dan Tuhan hanya minta iman yang apa? Rasanya kecil. Ya, iman sebesar biji sesawi. Tuhan tahu kok kita semua itu seperti itu. Hanya minta iman yang rasanya kecil. Tapi ingat, iman itu bukan perasaan. Mau kecil rasanya, mau besar rasanya, bertindaklah. Karena Tuhanlah yang akan bekerja. Nah, ini juga kan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau diberkati, kamu juga memberkati. Ya. Lalu berilah dahulu, kamu akan diberi. Jadi kita beri dulu. Kita doakan dulu, baru di situ kita lihat Tuhan bekerja. Gimana kita mau lihat Tuhan bekerja kalau kita nggak mau mengambil langkah iman? Betul? Tuhan bilang, pergilah, aku akan menyertai. Pergi dulu, baru di situ Tuhan kamu lihat akan bekerja. Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau kita diem aja? Lewat apa Tuhan bekerja? Lewat semuanya perbuatan kita, begitu. Setuju ya? Nah, memberkati lalu diberkati. Jadi nggak usah menunggu kita rasanya diberkati hebat dulu.
Setiap hari itu sudah menjadi berkat buat kita sebenarnya, ya. Nah, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Allah sanggup memenuhkan apapun yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita mikir lah, aku sendiri aja belum cukup-cukup. Nah, mungkin kita masih melihat berkat itu dengan konsep kita sendiri. Tapi Tuhan juga bisa menjadikan masalah itu jadi berkat. Betul? Beberapa waktu yang lalu, Januari, suami saya itu kan check up. Sebenarnya mau periksa jantung karena dia ada sedikit penyumbatan. Sejak tahun 2016 itu ada penyumbatan jantung, jadi mau cek lah bagaimana kondisinya sekarang. Nah, tapi waktu itu dokternya sekaligus bilang sekalian check up paru-paru gitu. Ternyata ketika hasil check up keluar, bukan PET scan, kontras ya, CT scan, itu ada tumor sebesar 2/3 yang memenuhi paru-paru sebelah kiri. Itu Januari 2024. Ukurannya gede banget, 15 kali 10 kali 10 cm volumenya. Wah, kita kan bingung nih, tumor. Akhirnya suruh biopsi untuk tahu ini CA atau bukan. Di biopsi masih perbatasan abu-abu, nggak jelas, nggak bisa dikatakan ini CA, tapi kok gede gini, disuruh operasi daripada nanti mendesak jantung, kan bahaya. Akhirnya suami saya kan nggak mau operasi. Takut lah, operasi paru-paru katanya harus buka rusuk lah, segala, harus digergaji rusuknya, ngeri banget. Dan kebetulan nggak dapat dokter yang pas gitu. Udah ke KL juga nggak seret. Pokoknya nggak ada rasanya medis ini kok nggak pas banget gitu loh yang ditunjukin. Terus ketemu dokter yang lumayan pinter, disuruh minum obat kemo. Lah padahal kan belum pasti kanker, kok disuruh minum obat kemo dengan resiko bisa sariawan, bisa pendarahan, kuku pecah, bibir pecah, dan seterusnya. Suami saya juga nggak mau. Ya waktu itu kita ya bingung sih, sebenarnya bingung banget. Nah hanya udah kita doa aja lah. Kan dia juga takut banget operasi. Udah pergi ke rumah sakit yang ngurusin stem cell segala, tapi kan kalau tumor itu di stem cell itu bahaya juga kan. Dia meregenerasi sel kan kalau stem cell lah. Tapi kan dia nggak ngerti sel yang baik atau sel buruk ya diregenerasi semua kan bahaya kan. Akhirnya doa terus. Kita juga ke Romo Yohanes untuk minta didoakan. Ketika ada pelayanan penyembuhan kita ikut tiap hari, saya tiap malam tumpang tangan untuk mendoakan supaya tumor mengecil dan tumor hilang begitu. Akhirnya kan terakhir kita lama nggak datang ke dokter yang nyuruh minum obat kemo itu. Tapi akhirnya karena sudah jadwal harus datang lagi jadi dia suruh biopsi udah 2 kali. Terus datang lagi bulan lalu setelah hasil biopsi keluar. Biopsi itu dibawa sampai ke Singapura tuh 1,5 bulan hasilnya baru keluar karena katanya nggak terbaca gitu loh. Diulangin lagi. Akhirnya hasilnya keluar 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu baru keluar, disuruh ternyata tidak ditemukan DNA cancer di dalam darah. Akhirnya dokternya nyuruh lagi foto lagi dengan kontras CT scan supaya jelas. Jadi hasil PET scan sudah jelas waktu itu tumornya gede banget. Ternyata pemeriksaan terakhir itu sudah berkurang volume 52%, volumenya berkurang. Jadi udah mengecil banget gitu. Waduh luar biasa, padahal kita ngomong sama dokter ini nggak pakai obat ya dokter, bener-bener ini karena berdoa, kata suami saya itu gitu. Dan ternyata Tuhan izinkan ya suatu kejadian yang nggak enak, yang membuat kita itu sudah panik banget sekeluarga. Dan ternyata setelah ada luar biasa mukjizat dari Tuhan, ini menjadi suatu bahan untuk menjadi kesaksian hidup bagi suami saya gitu loh. Jadi ya itu ya, di dalam segala masalah pun bisa jadi berkat gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat gimana caranya supaya keluarga kita itu bisa jadi berkat. Ya kita harus murah hati ya, menaruh belas kasihan dan hidup benar. Tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi kita lihat bahwa dikatakan tidak ada satu kali pun saya melihat orang benar itu yang hidupnya menderita. Jadi kalau kita hidup benar, mungkin kita dengan segala keterbatasan, pas-pasan, kita nggak sekaya raya tetangga kita mungkin, kita nggak sekaya raya teman kita, tapi kita dicukupkan. Kita nggak harus membuat pengeluaran ekstra karena banyak masalah dalam hidup kita. Pilih mana coba? Hidup yang tenang, cukup, ya adalah tabungan tapi nggak bermewah-mewah banget, ya. Liburan sekali setahun juga masih bisa lah misalnya, tapi nggak bisa bahwa kita
mau apapun bisa kita beli juga nggak sampai di situ. Nah, tapi kita nggak banyak harus mengeluarkan uang untuk mengobati penyakit, misalnya untuk masalah-masalah yang di luar perkiraan. Itu ada damai kan di situ ya. Jadi berkat Tuhan itu luar biasa. Kita harus lihat di dalam segala macam segi kehidupan kita. Hidup benar. Jadi hidup benar ini sungguh-sungguh juga menjadi jalan untuk kita menerima berkat dari Tuhan dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, jadi demikian dua hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Yaitu kita menaruh belas kasihan dan kita juga hidup benar. Baik, saudara-saudariku, mari kita mau tutup renungan kita hari ini dengan kita dalam doa. Ada satu lagu yang disiapkan, bisa nggak? Tuhan selalu menolong, bisa. Mari kita mau bawa. Kalau Anda capek duduk, berdiri aja. Mau duduk atau berdiri? Yang mau duduk boleh, yang mau berdiri boleh ya. Mari kita mau saat ini kita mau naikkan kepada Tuhan semua apapun yang menjadi pergumulan kita. Kita mau hidup kita diberkati supaya kita menjadi berkat juga bagi sesama kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengubah masalah-masalah kita, untuk mengubah keadaan-keadaan yang kita pikir itu merupakan masalah dan keterbatasan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bawa kepada Tuhan semua pergumulan kita saat ini, supaya Tuhan turun tangan dan menjadikan itu jalan berkat buat diri kita dan sesama. Mari kita mau nyanyikan Tuhan selalu menolong. Kita percaya bahwa di setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu berjalan bersama kita dan Dia selalu menolong kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat ini kami mau datang kepadamu. Pertama-tama kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu yang telah kami terima hingga saat ini. Dan kami mau percayakan hidup kami Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Limpahi kami dengan rahmat-rahmat-Mu yang cukup untuk membuat kami hidup sehat, untuk kami bisa menjadikan hidup kami ini saksi bagi sesama kami. Biarlah Tuhan kami menempuh jalan-jalan yang benar, supaya ujung dari kehidupan kita, kami semua adalah kemuliaan, kehormatan, dan mahkota abadi di surga. Biarlah saat ini Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan dan dosa-dosa yang mau kami lepaskan di dalam diri kami maupun keluarga kami, Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan untuk melepaskannya dan memberikan kami kekuatan supaya kami bisa menolak hal-hal yang buruk, menolak godaan-godaan yang menjauhkan kami daripadamu, dan memilih jalan kehidupan supaya kami selalu diberkati dan menjadi berkat. Mari kita mau nyanyikan Tuhan selalu menolong. Boleh diganti slide-nya. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau adalah Allah kami yang selalu menjaga kami dan menyertai setiap langkah hidup kami. Hari demi hari Tuhan, kadang-kadang kami tidak bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai dan peduli pada kehidupan kami. Dengan segala macam masalah yang datang silih berganti di dalam hidup kami, seringkali kami merasa Engkau begitu jauh. Namun pada saat ini Tuhan, kami mau percaya dan kami mau mengimani sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang begitu dekat dengan kehidupan kami, bahkan ada di dalam hati kami masing-masing, bahwa Engkau hanya sejauh doa kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan setiap jeritan hati kami. Namun seringkali Tuhan, jawaban-jawaban yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh melihat dengan mata iman, untuk melihat segala peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan sebagai suatu jalan berkat-Mu, jalan untuk pemurnian diri kami, supaya di dalam setiap masalah kami bukannya banyak mengeluh dan menghindari Engkau, tetapi kami boleh Tuhan terus bergantung kepadamu dan mencari Engkau. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, biarlah itu yang kami pegang Tuhan dan kami mau lakukan. Biarlah saat ini Tuhan Kau tambahkan di dalam diri kami masing-masing iman yang teguh, harapan yang semakin besar, dan kasih yang semakin mendalam kepadamu dan bagi sesama kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun masalah di dalam hidup kami yang terlalu kecil bagimu untuk Kau perhatikan, dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat Kau atasi bagi kami Tuhan. Dan kami mau saat ini Tuhan meneguhkan iman kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, dan supaya hidup kami terus menerus diberkati, dan beri kami kemurahan hati untuk mengalirkan berkat itu, memberikannya kepada orang lain juga sebatas apa yang kami bisa. Biarlah saat ini Tuhan, rahmat-Mu terus bekerja atas kami, mengalir atas kami masing-masing Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang baru turun atas kami satu persatu Tuhan. Biarlah saat ini masalah demi masalah yang seakan-akan begitu berat di dalam hidup kami, saat ini Kau berikan kepada kami kekuatan untuk menanggungnya, kelegaan di dalam hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan mengangkatnya, mengangkat beban berat di dalam hati kami Tuhan, melepaskan kami dari pikiran-pikiran kami yang mengikat, pikiran-pikiran yang penuh kekhawatiran dan kecemasan ataupun ketakutan saat ini. Dalam nama-Mu ya Yesus kami lepaskan dan kami usir dari hidup kami, dari hidup keluarga kami. Tidak ada lagi belenggu ketakutan Tuhan, kecemasan di dalam rumah tangga dan di dalam perkawinan kami Tuhan. Kami patahkan segala godaan-godaan jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan hidup perkawinan kami. Dalam nama Yesus kami patahkan. Tidak ada roh percabulan, persinahan, pornografi Tuhan, ketamakan, keserakahan, kesombongan, kami tolak dalam nama-Mu Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di dalam keluarga kami. Engkau menjadi satu-satunya Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan di dalam keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan kami masing-masing, mereka yang mungkin sedang ada dalam pekerjaan mereka, mereka yang tidak bersama kami saat ini. Kami mau berdoa supaya Tuhan turun tangan atas pasangan kami Tuhan. Kau jamah hatinya Tuhan, Kau kobarkan cinta mereka kepadamu. Kau tambahkan Tuhan iman, harapan dan kasih yang teguh, supaya mereka hanya mengandalkan Engkau dan takut akan Engkau Tuhan. Kami percayakan Tuhan pasangan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau lepaskan segala ikatan-ikatan dosa apapun juga Tuhan, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Setiap dosa tidak berkuasa atas diri pasangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu juga Kau curahkan di dalam keluarga kami, bagi anak-anak kami Tuhan. Kami mau percayakan kehidupan mereka, masa depan mereka di dalam tangan dan kuasa penyelenggaraan-Mu saja. Kami mau bawa Tuhan anak-anak kami, masa depan mereka Tuhan, pergaulan mereka saat ini, prestasi akademik mereka Tuhan saat ini, kesehatan mental mereka, kesehatan fisik mereka Tuhan. Kau sendiri yang turun tangan Tuhan, jagai mereka satu persatu Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang menuntun langkah hidupnya. Kau jauhkan, Kau bebaskan dari segala pergaulan negatif, dari obat terlarang Tuhan, dari pornografi. Kami patahkan dan kami hancurkan segala keinginan dan keikatan serta kecenderungan-kecenderungan
kepada gadget yang berlebih-lebihan Tuhan, pada kuasa kegelapan lewat pornografi, lewat film, lewat games. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon Engkau Tuhan turun tangan, kuasa-Mu saat ini tercurah bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Kau tambahkan di dalam hati mereka kerinduan akan Engkau Tuhan, untuk melakukan apa yang baik yang berkenan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Turun tanganlah Tuhan dan beracaralah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap masalah keuangan dan pekerjaan di dalam keluarga kami, baik pekerjaan kami ataupun suami kami, pekerjaan keluarga kami Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan, Engkau memberkati tangan kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan menjadi berkat untuk memberkati banyak orang di sekitar kami juga. Mari kita persembahkan semua rencana kita, pekerjaan kita dan suami, pekerjaan keluarga besar kita ke dalam kuasa Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan keberhasilan dan meluruskan setiap rencana kita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri turun tangan Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga kesehatan setiap kami dan anggota keluarga kami, supaya di dalam sehari-hari kami boleh tetap beraktivitas dengan baik, melayani Engkau dan keluarga kami. Beri kami kesehatan yang prima Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan juga segala penyakit keturunan, supaya tidak ada penyakit keturunan yang terjadi di dalam hidup kami dan keluarga kami dan anak kami. Kami patahkan segala kecenderungan negatif, pola makan yang tidak teratur Tuhan. Biarlah dalam nama Yesus Kristus kami boleh mengalami kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit keturunan apapun. Dalam nama Yesus kami patahkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang turun-temurun. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat di dalam hidup kami. Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Terimalah pujian dan syukur kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Kami mau memuji-Mu Tuhan.